Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Bro Channel. Jadi hari tanggal 18 Juli 2024, alhamdulillah gue masih berada di daerah Palembang. Dan ini adalah merupakan kediaman dari Pak Den. Dan di kesempatan kali ini kita akan berbincang, ngobrol-ngobrol tentang aktivitas Pak Den yang kemarin sudah kita kulik sedikit informasinya dari Ibu, ya. Ibu siapa namanya Pak? Lupa Pak? Marfua. Iya, Ibu Marfua. Jadi di kesempatan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol, ya. Dan mungkin juga kita nanti bakal izin sama Bapak, ya. Kita ingin mengikuti aktivitas, ya, Bapak itu seperti apa di jalan. Oke, langsung aja Pak, perkenalkan, nama saya Imam Muntasir atau biasa dikenal dengan Bang Bewo. Nah, dan kedatangan saya di sini sebelumnya melihat video Bapak nih Pak, yang sempat viral di beberapa tahun yang lalu, bahkan sampai ada artis juga yang datang dan berkunjung ke kediaman rumah Bapak, tapi yang dulu, rumah yang dulu. Iya. Nah, boleh sebelum kita tanya jawab, kita pengen tahu dulu dari Bapak sendiri. Mungkin Bapak ingin menyampaikan sesuatu atau ingin informasikan terkait dengan aktivitas Bapak itu seperti apa sih terkini, boleh sampaikan Mas silakan. Ya, sehari-harinya biasa jualan racun tikus keliling kemana-mana, ya, di tempat mana-mana lah dikunjungi di Palembang ini, sepanjang jalan kota Palembang, kan gitu. Ya, Apa aja tuh Pak? Daerah mana aja biasanya? biasanya di Pelaju, daerah Skip, kilometer 12 dan sekitarnya lah. Kalau kota Palembang ini semuanya dimasuki sudah. Dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Dari jam mulai startnya ya, kadang jam 2, kadang jam 3, ada tentulah punya kita sendiri. Oh betul. Iya. Jadi terserah Bapak ya, Terserah. karena Bapak adalah bosnya. Iya lah. Itulah kalau kita jadi punya pekerjaan sendiri, Iya, iya. kita ngatur sendiri Pak ya. Iya. Karena kita bos sama jam berapa terserah kita. Terserah kita maupun Tapi pagi, biasanya di siang hari Pak ya. ya siang hari. Setelah waktu sholat zuhur selesai, Iya, selesai. makan siang sudah baru aktivitas. Ya gitu. Sampai dengan jam 12 malam betul Pak? Iya betul. Oh sampai lama sekali Pak. Iya, masalahnya kan sulit sekarang cari uang, apalagi banyak saingan karena banyak online ini kan. Bisa jualan di rumah, aduh. Jadi kita pasar saja lah, mau kau kuasa kan, kuasa yang ngatur masalah rezeki itu aja. Oke, jadi ada persaingan online yang membuat, jadi Bapak jatuh, jadi kita agak drop untuk penjualannya. Iya, jadi Bapak nggak coba untuk sama-sama masuk ke dunia online juga Pak? saya itu kan sudah biasa di jalan, enak di jalan. Sudah nyaman di jalan. Masalah sudah banyak langganan, sudah tahu semua kota Palembang ini sama kita yang ada kan gitu. Jadi udah memang warga Palembang tuh sudah mengenal Bapak. Iya, tahun-tahun iya. Sebelum adanya online tuh Bapak udah duluan. Udah duluan. Udah berapa tahun sih Pak untuk aktivitas menggeluti jual racun tikus ini? Nggak karuan lagi, masuk hampir 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun. Dari harga berapa tuh Pak racun tikusnya Pak? Masih biasa jual 10.000 per paket. Dari tahun pertama sampai sekarang masih 10.000 Pak? Nggak naik turun tuh harga? Enggak, stabil? Aku stabil, aku nggak mau naik-naikkan orang kan, naik barang enggak, aku naik. Tetap, rakyat kan susah semua. Nggak kita Harga yang sama Pak ya? Sama. Dan kualitasnya tuh sama dengan yang lain atau lebih bagus Pak kalau produk Bapak yang Bapak jual nih? Racun Kalau tikus? menurut saya itu sama saja, nggak Sama ada aja. beda, baik kita di luar punya kita sama saja. Ketika beli dari mereka juga jual lagi, bukannya dari aku. Oke. Iya kan dibeli, dijual dari dia lah itu, kan dari aku bikin sendiri bukan lah. Pokoknya Bapak ambil Ada dari keuntungan istilahnya, ya. Oh gitu. Gitu, ya. Jadi memang harganya stabil ya, Stabil, dari ya. tahun pertama sampai dengan Dengan tahun tahun sekarang, 16 ya. sih. Iya, Tahun ke sekarang 16 ini, nggak ada sekarang. perubahan sama sekali, nggak naik Nggak ada 1.000 lagi. perak atau berapa Pak ya? Hah? Nggak naik 1.000 perak tuh. Enggak lah. Dan Pak, ini pembelinya tuh biasanya dari mana aja Pak? Kalangan apa aja Pak? Wah banyak itu. Kita nggak ngerti jalan kan, yang di mobil, yang di motor. Gitu ya? Iyalah. Cara nawarin seperti apa Pak? Dia kan nanya, berapa ini satu per paket? 10.000, saya bilang, beli satu. Ada yang ambil 2, saya kasih gitu harganya. Jadi biasanya datang menanyakan. Menanyakan langsung. Jadi pembeli nanya. Nanya. Kalau bisa Bapak menawarkan seperti apa biasanya Pak? Nawarkan, ya bisa ini kan macam-macam. Saya bilang kalau bubuk kan bisa diaduk dengan makanan, dengan ikan, gitu. Ada yang butuh permen tanpa disaji, tanpa diaduk dengan makanan, ada 2 macam itu racunnya itu.
nggak usah pakai campuran lagi, ada itu. Dia tinggal taruh aja di mana dia lewat. Itu Dan aja. ada lemnya juga Pak? Lem sekalian ada, lengkapnya dan ranjau lengkap. Oh lengkap, ranjau-ranjau juga ada? Ada ranjau kayak donor, iya, kayak tuh. donor. Iya. Ada lengkap semua. Oh, itu harganya kalau ranjau berapa Pak? Ranjau itu saya jual kurang lebih 40.000. Masih nawar orang kan, kita tinggi nawar. Oke, jadi memang aktivitasnya Bapak adalah yang paling utama adalah menjual racun tikus. Sama. Dan kalau lihat dari style Bapak nih, gayanya seperti kayak polantas Pak. Iya, memang betul. Kenapa tuh Pak? Karena kita kebetulan kerjanya di jalan kan, bawa motor kan kayak orang lantas kan. Jadi wajar di polisi yang diangkat saya sebagai mitra beliau, karena kan kerjanya jalan pakai motor. Seperti mereka yang lantas kan, wajar aku diangkat mitra polisi lantas. Karena aku kalau ada kemacetan tanpa beliau kan tanpa perintah aku ini. Masalahnya kan mitra dari dia, walaupun dia sudah istirahat malam hari komandannya, ada kemacetan aku siap bantu tanpa perintah dari komandan. Itu maksud tujuan mitra ini. Itu baru. Nah, gini caranya. Jadi Bapak ketika ada kemacetan, tanpa ada instruksi langsung, itu Bapak langsung turun Pak ya? Iya, langsung saya turun tangan sendiri tanpa perintah komandan. Masalah kan sudah wajar aku nolong masyarakat Kota Pelangi sekitarnya. Baik Pak Kota juga sudah jadi mitra kan namanya. Oke. Pak, mengenai mitra ini, apakah Bapak ada kayak kartu kemitraan? Ini kan sudah cukup, sudah cukup Pak ya? Sudah cukup. Boleh Pak, biasanya mau lihat mitra Polantas dan dua-duanya luar biasa. Nah, ini berarti Bapak tidak seperti ini ada income nggak sih Pak, gaji dari dari mereka pemerintahnya? Kan aku sifatnya nggak apa namanya, nggak mau, bukan soal nggak mau duit ya, manusia mau duit semua mau ya. Nah karena aku nih sifatnya mitra kan, aku mencari uang, nggak usah minta lagi. Kalau dia mau kasih ya aku ambil, nggak mau kasih ya aku ikhlas karena Allah. Aku kan nolong orang karena Allah kan gitu. Itu aja ikhlas. Jadi kalau misalnya nanti ada pelanggaran yang namanya di perjalanan Pak ya, ada yang tidak menggunakan helm, lalu tidak menggunakan spion, apakah Bapak juga melakukan tindakan Pak terhadap? Ada teguran aja, ada yang ngebut ya misalnya ya, yang ngebut kata kita nih bahaya itu aja, kamu nggak pakai helm, saya tidak pakai, ada pakai helm, nah bahaya, itu aja tegurannya. Sama macet tadi, itu aja 3 macam itu aja. Gitu aja, hanya bersifat sebagai teguran aja, nggak ditindak ya. Tidak ada lagi kan sekarang mitra, nggak ada banyak kekuasaan lebih kan. Hanya sebatas mitra aja, kecuali memang Bapak adalah anggota, ada kekuatan sendiri untuk melakukan tindakan komandan, tilang Pak ya. Ada disuruh tilang baru, ini kan ada perintah sudah mitra tegurannya jelas kan. Itu aja. Itu berapa jam Pak kalau misalnya di aktivitas Polantas sendiri Pak? Berapa jam biasa aktivitasnya? Itu kan nggak tergantung, ada jam-jamnya. Jam kita habis selesai di jalan sambil jualan itu nggak habis, sudah habis ceritanya sudah pulang sudah. Tapi juga mitranya sudah istirahat sudah namanya kan. Saya kemarin ngobrol sama ibu, katanya Bapak sempat ketika melakukan aktivitas baik itu menjualan ataupun membantu dinas kepolisian dalam mengatur lalu lintas, pernah katanya informasinya ibu bilang Bapak pernah dalam 1 hari itu pulang nggak bawa uang, pernah Pak? Namanya kita di jalan ya, bagaimana kita tidak mau kuasa ya, kita sudah tawakal ya, sudah berusaha semaksimal mungkin, nggak mau kuasa, nggak mau beri, udah terima aja. Penting kita sebagai manusia sudah tawakal itu aja. Terlepas nanti ada di cerita enggak, kita serahkan pada Allah Pak ya. Iya. Itu masalah. Pak, saya juga kemarin berbincang dengan ibu bilang bahwa anak Bapak ini bernama
Raden Muhammad Nawal. Kasirun Nawal. Itu Hafiz Quran. Oh iya. Betul, Kita, Pak. betul. Dan kami juga sempat mengetes Dek Nawal, Iya. bacaannya. Iya. Masya Allah, luar biasa, benar-benar hafal dan suaranya merdu, bagus juga pembacaannya. Amin. Itu bapak yang ngajarin apa? Iya, saya kan bekas. Ya namanya orang ya. Aku suka bergaul dulunya apa di masyarakat kan, kumpul di majelis taklim, jadi bisa ngaji sholat. Ya kita turunkan ke anak kan, bisa ngaji, bisa sholat, kita turunkan ilmunya kan. Itu ilmu agama kan harus turunkan. Saya lakukan itu kan, jadi pintar anaknya. Tergantung orang tuanya, kalau bisa didik anaknya bisa bagus ya, bagus dia. Alami. Berarti memang dari turunan bapaknya, didikan bapak ya. Didikan Oh. saya. Berarti memang bapaknya lebih, tentunya Iya. lebih hafiz lagi Pak. Karena si Den Awal ini 12 juz. Amin. 12 Masya Allah. Iya. Dan Den Awal menginformasikan pada saya cita-citanya pengen menjadi arsitek. Amin, insya Allah doakan saja. Bisa tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya selagi mampu biaya. Kalau nggak ada, kita buat apa? Sejalan kan? Tergantung kita yang ada ya, sebagai pemimpin rumah tangga. Kalau rumah tangganya pemimpinnya orang tuanya lancar cari uang, ya bisa terus. Kalau macet juga anaknya. Kan gitu ceritanya. Kalau misalnya Bapak di jalan nih Pak, ada terjadi tindakan kriminal, baik itu pencurian dan sebagainya, itu apakah tanggung jawab Bapak juga atau gimana? Itu kan nggak tanggung jawab saya sebagai mitra saja kan, Mm-mm. mengatur untuk jalan macet aja. Mm. Kalau nggak ada helm saya tegur, apalagi ngebut ya, tegur itu aja, yang lain enggak kriminal. Sekedar kalau ya ketahuan juga kriminal di mata saya telepon Langsung Bapak langsung telepon, ya? tahu di aku. Nanti hari kemana jadi tabrakan di depan, Kayak kecelakaan gitu. kecelakaan kan. Nah itu kan ramai waktu viral kan, aku masuk di itu kan dalam HP kan, yang aku saksi Pak. Oh, Bapak jadi Saksi kan, masalahnya aku sambil karaoke, sambil Oh. menghibur orang juga, sambil mitra kan aku suka ngibur. Namanya istilahnya, nah di kitanya pada konser, ya. konser kadang nggak boleh uang, saya konser di malam hari di secara kadang di celentang, kadang di tas, kadang di ya di centang itulah. Semalam baru konser semalam. Dari jam habis maghrib sampai jam 9. Jadi bila mana terjadi hal kayak Iya. kecelakaan tuh Bapak langsung hubungi biar kait Pak ya. Kait, Ah, jadi Bapak ternyata bukan hanya berjualan, lalu juga menjaga polantas ya di jalanan, mengatur lalu lintas. Bapak juga kadang ini Pak, Iya, konser yang menyenangkan hati orang Palembang kan. itu di lampu merah atau di mana Pak? Merah itu lah, Lampu merah. sering banget berhenti ya. Itu hiburan kita, Hiburan, hibur orang ya. banyak kan. Jadi disitulah Pak pemasukan Iya, Bapak alhamdulillah. dari ya beberapa dikumpulkan. Iya. Ya akhirnya bisa buat keluarga. Amin, untuk insya Allah. makan dan sebagainya Pak. Mm-hmm. Dan informasinya Pak, kemarin kan Bapak tinggal di rumah sebelumnya. Iya Itu- di MISA. Itu rumah kontrak Pak ya, kata Ibu, Kontrakan ya? ini juga kontrak. Ini kontrak juga. Sama. Nah pertanyaan saya Pak, sama sih kayak kemarin saya nanya sama Ibu, kenapa kok Bapak nggak beli rumah aja sendiri? Gitu? Ya si maunya gitulah. Cuma Tuhan belum ada uangnya, gimana mau beli? Kita aja mau ini aja masalahnya. Ini rumah ini nama maaf bilang. Nah, Ini kontrak ini 20 juta saya terutang ini. Dari mana? Besok lusa tanggal 20 datang ini beliau. Nah di utang ini bagaimana melunasinya? Aku bingung. Yang sekarang ini yang jadi pikiran aku dua. Pertama masalah rumah kontrakan 20 juta. Nah yang kedua ini belum bayar SPP-nya 5 bulan. Karena sin awal ini. Jadi 2 juta hampir 3 juta kurang lebih. Jadi semuanya 23 juta. Dari mana ya Allah? Aku bingung sekarang. tabungan saat ini ada berapa? Nggak ada. Itu nah, aku rasa mau nangis. Gak bisa. Bagaimana? Itu maka aku cerita sekarang ini serius nih. Kisah nyata bagi aku. Bagaimana? Besok bisa datang. 20. Gak bohong aku tuan rumah. Mana 20 juta? Aku bingung sekarang ini. Sebetulnya aku malas ya melayani kamu yang ada. Maaf bilang maaf ya. Aku lagi kebingungan sekarang ini. Kadang lebih baik Bapak nyari duit Pak ya, daripada ngobrol Iya, sama kami Pak ya. Itulah makanya aku bingung sendiri rasanya ya. Besok lusa nggak mau nggak 20 datang ke rumah 20 juta. Ini belum bayar 3 juta yang siapa senawal ini.
Aku SPP-nya kan katakan kami yang ada nih kan nggak bayar ya kata ya. Iya. SPP ini bayar. Bayar 500 per bulan. Per bulan bayar. Padahal SMA negeri bayar. Iya, SMA negeri. Tapi bayar per bulan 500 ribu. Ya 500. Nah, 5 bulan kali kan hampir 30 jadi. Ini Bapak sudah berapa lama Pak di sini Pak ngontrak di sini? Hah? Ini Mau ada berapa lama? sudah jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun. Sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun. Iya. Dan jatuh temponya di tanggal berapa untuk bayarnya Pak? Bikin lah 20 ini. Bulan Juli ini. Iya, ini tuh besok lusa datang orang. Bulan Juli ini 20 juta. Dan Bapak nggak ada sama sekali dana ya Pak? Nggak ada. Itu makanya saya tadi ngakuin. Mohon maaf nih Pak, kalau misalnya Bapak tidak bisa membayar, apa yang resiko yang terjadi? Nggak tahu, aku pasrah sama kuasa saja. Doesn't get easier the further I run. It gets harder to carry the weight of what I've done. Tuhan tuh lah yang nolong, aku nggak bisa ngomong sekarang ini. Jangan berharap pada manusia Pak ya. Iya, Berharap kepada Allah Tuhan SWT. Maha Kuasa itulah, berpasrah lah kita. Ya, mudah-mudahan dengan video ini tayang, Ya insya Allah. mudah-mudahan Pak ya, kami Kalian tidak bisa berjanji, bantu. kami hanya manusia ya, hanya bisa menyuarakan. Mudah-mudahan ada orang-orang baik, Sultan-Sultan Palembang yang melihat video ini, yang kenal dengan beliau, yang sering melihat beliau beraktivitas di seluruh jalur yang ada di Palembang yang mungkin sering dilintasi. Mudah-mudahan terketuk hatinya dan bisa membantu beliau sehingga Pak Den beserta keluarga masih bisa tetap tinggal ya, di kediamannya. Syukur-syukur ada rezeki, Bapak tidak lagi ngontrak. Amin. Ya, mudah-mudahan kita berdoa aja. Amin. Mudah-mudahan ada mukjizat. Amin. Ya. Dari Allah. Allah Amin. berikan rezeki kun fayakun. Kun fayakun. Benar Pak ya? Amin. Bila mana Allah izinkan jadi maka jadi. Jadi. Oke teman-teman, ini alhamdulillah di depan meja sudah tersedia makanan dari resto apa namanya Bu? Rindang Dapur. Kompring. Teman-teman bisa lihat ini ada Rindang ikan Dapur patin, Kompring. ada Nah. sambal apa namanya ini Bu? Sambal jok-jok. Sambal jok-jok. Ini isinya apa tuh jok-jok? Jok-jok itu sambal asli Kompring. Asli Kompring ya, khas lah ya. Jadi ada kangkung dan juga ini pesanan Bang Beo ada udang guys. Dan ini ada ikan gabus. Dan kita nanti akan makan bersama dengan teman-teman. Ada Bang Dan, Bang Bre, lalu ada Reki dan juga bareng sama Bapak Den ya, sebagai penjual racun tikus. Oke.